auto atau belok kiri. Lalu pastikan juga gerbang dalam kondisi tertutup ataupun limit switch bawah teraktivasi. Jadi prinsip kerjanya ketika sensor ultrasonik ataupun di sini sensor posisi menerima sinyal, maka si motor akan bekerja yang mengakibatkan gerbang akan terbuka sampai menyentuh limit switch atas dan motor pun akan berhenti. Kemudian kendaraan akan masuk dan terdeteksi oleh fotosensor. Sampai fotosensor itu sudah tidak mendeteksi lagi atau kendaraan sudah masuk sepenuhnya ataupun keluar sepenuhnya, maka si fotosensor ini baru akan mengirimkan sinyal dan mengakibatkan si motor akan bekerja secara reverse dan gerbang pun akan tertutup sampai menyentuh limit. Ketika saya menekannya kembali, 2M2 akan aktif, silinder B akan maju secara maksimum menyentuh 2S2. Ketika menekannya kembali, 2M1 akan mati, silinder B akan mundur menyentuh 2S1. Ketika menekannya kembali, maka 1M1 akan mati, maka silinder akan mundur menyentuh 1S1. Tekan tombol forward. Gerbang akan terbuka hingga menuju LS atas dan reverse untuk menutup gerbang. Namun di sini gunanya tombol PB stop adalah ketika kita ingin melakukan maintenance, maka gerbang akan berhenti sesuai keinginan kita, dan ketika ada unlock ataupun seret gitu maksudnya, kita bisa memberikan pelumas dan menutup kembali. Kita akan dan mengaktifkan 1S1 yang menyebabkan siklus selesai. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu secara otomatis atau auto. Pertama-tama pindahkan traktor switch ke posisi auto dan gerakannya seperti ini. Untuk gerakannya yaitu adalah 1 up plus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melaksanakan uji kom. Nanti yang pertama dites adalah tes presentasi dulu ya dari saudara Opik. Nanti yang 3 tunggu di luar. Nanti presentasi maksimal waktunya 15 menit. Jadi kalau pas saya mah beresnya 6 menit ya nggak apa-apa. Pokoknya maksimalnya 15 menit. Kalau lewat dari 15 menit pun akan kami hentikan. Ini udah lewat 15 dihentikan ya. Nah, nanti keluar semua. Nanti setelah keluar semua kita kasih trouble. Nah, nanti sebelum kita masuk ke maintenance repair, nah nanti dijalankan. Benar nggak sudah dikasih trouble? Nah, kalau sudah dikasih trouble sudah tahu. Nanti kalian cari tahu trouble-nya. Terus cari sudah trouble kamu perbaiki di repair sampai kembali ke semula. Jelas ya? Nah itu langkahnya. Nah untuk nanti mulai dari commissioning, fault finding, terus ke troubleshooting sampai ke kembali ke semula itu diberikan waktu 1 jam 45 menit. Jelas ya? Bersih 1 jam 45 menit, nggak ada dikurangin, nggak ada apa-apa. Pokoknya bersih 1 jam 45 menit. Jadi jumlah jam nanti adalah sama dengan 120 menit atau 2 jam. Jelas? Oke, silakan yang lain tunggu di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Taufik Ramadhani dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari 2 buah sistem, yaitu sistem yang pertama ada sistem mikrobarang, kemudian yang kedua ada sistem gerbang otomatis. Nah, selanjutnya izinnya akan coba. Menyalakan sumber yang ada namanya. Nah, sebelum saya menjelaskan kedua prinsip kerja dari sistem ini, saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen yang digunakan pada pintu panel. Yang pertama di sini ada lampu 3 pasang ataupun lampu
untuk pegangan 3 fasa RRST yang berfungsi untuk menginformasikan kepada kita bahwa sumber 3 fasa sudah terpasang di panel dan siap digunakan untuk menjalankan 2 sistem ini. Kemudian di sini ada satu buah HMI Human Machine Interface yang berfungsi untuk memonitoring input dan output dari 2 sistem ini dan bisa juga untuk menjalankan sistem SATA tersebut. Lalu untuk sistem emergency sendiri kita menggunakan 3 komponen. Komponen pertama di sini ada emergency switch yang berfungsi untuk memutuskan output ketika terjadi gangguan ataupun sistem sedang berjalan dengan abnormal. Kemudian untuk indikator sendiri terdapat 2, yaitu yang pertama ada buzzer yang berfungsi untuk indikator suara pada saat terjadi emergency. Kemudian ada lampu indikator untuk emergency yang akan menyala pada saat emergency. Lalu di sini terdapat 2 buah selektor yang dimana selektor pertama ini untuk selektor lifter, sistem lifter. Kemudian untuk selektor yang kedua ada sistem selektor gerbang. Nah, kedua selektor ini berfungsi untuk mengubah mode sistem, yaitu ada 2 mode. Yang mode pertama ada mode auto kiri, kemudian yang manual ke kanan. Lalu di sini terdapat 2 buah push button yang dimana push button yang berwarna hijau ini berfungsi untuk start workshop untuk mengaktifkan PFD atau variable frequency guide. Kemudian yang push button merah berfungsi untuk stop watchdog atau yang berfungsi untuk mematikan PFD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke prinsip kerja dan juga komponen-komponen yang digunakan pada sistem gerbang otomatis ini. Jadi komponen yang pertama di sini ada 3 buah push button yang dimana push button yang pertama yaitu ada push button forward digunakan untuk membuka gerbang. Kemudian yang kedua ada push button reverse yang digunakan untuk menutup gerbang. Kemudian yang ketiga di sini ada push button stop yang berfungsi untuk menghentikan gerbang baik itu saat akan tertutup maupun saat akan terbuka. Lalu di sini ada 1 buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek ataupun kendaraan yang akan masuk maupun keluar. Lalu kemudian di sini ada reflektor yang berfungsi untuk merefleksikan cahaya dari fotosensor sendiri. Lalu di sini ada 1 buah sensor proximity capacitive yang berfungsi untuk mendeteksi logam maupun non logam. Ya, proximity ini digunakan sebagai pengganti dari sensor ultrasonic. Lalu di sini ada 1 buah lift screw untuk simulasi gerbangnya sendiri. Kemudian di lift screw ini terdapat 2 buah sensor atau sensor microswitch yang berfungsi untuk limit switch bawah dan juga limit switch atas dan untuk mengetahui posisi dari gerbang itu sendiri apakah terbuka atau tertutup. Kemudian untuk penggerak gerbangnya sendiri kita menggunakan motor 3 fasa. Lalu di sini ada 1 buah VFD atau variable frequency guide yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor itu sendiri dengan mengubah frekuensinya. Nah, kemudian izinkan saya untuk mendemonstrasikan Pak. Jadi yang pertama kita nyalakan dulu PFD-nya dengan menekan start watchdog. Setelah di PFD tertulis ready, maka sistem siap digunakan. Nah, selanjutnya kita pilih pada hari ini mode gerbang. Jadi yang gerbang auto. Nah, sini saya akan mencoba pada mode auto dulu. Pastikan selektor berada posisi auto atau di kiri. Lalu pastikan juga gerbang dalam kondisi tertutup ataupun limit switch bawah teraktivasi. Jadi prinsip kerjanya ketika sensor ultrasonic ataupun di sini sensor pulse menerima sinyal, maka si motor akan bekerja yang mengakibatkan gerbang akan terbuka sampai menyentuh limit switch atas dan motor pun akan berhenti. Kemudian kendaraan akan masuk dan terdeteksi oleh fotosensor. Sampai fotosensor itu sudah tidak mendeteksi lagi atau kendaraan sudah masuk sepenuhnya ataupun keluar sepenuhnya, maka si fotosensor ini baru akan mengirimkan sinyal dan mengakibatkan si motor akan bekerja secara reverse dan gerbang pun akan tertutup sampai menyentuh limit bawah dan berhenti. Kemudian kita akan coba sistem gerbang otomatis ini dalam mode manual. Kita kembalikan lagi ini ke mode akan kita pilih yang manual, gerbang manual. Kemudian kita ubah selektornya ke mode manual. Nah, di sini kita bisa menjalankan motor gerbang ini bisa menggunakan HMI maupun push button yang ada di luar. Di sini saya akan mencoba di HMI. Karena gerbang dalam posisi tertutup ataupun limit switch bawah teraktivasi, maka kita hanya bisa menekan tombol forward. Kita buka gerbangnya. Ini besar. Maka motor akan bekerja secara forward dan gerbang pun akan terbuka. Sampai menyentuh misalkan. Kemudian kita tutup kembali gerbang dan kita akan coba stop gerbang yang berada di tengah-tengah. Nah, bisa. Dan kita tutup kembali gerbangnya dengan menekan tombol reverse. Saya akan coba di sini. Nah, kemudian saya akan mencoba sistem emergency untuk sistem sistem gerbang otomatis ini apakah berfungsi atau tidak. Kita buka kembali gerbangnya dengan menekan tombol forward.
kita coba ketika ada gangguan, misalkan kita hanya menekan tombol emergency ini, maka sistem akan berhenti dan motor pun akan berhenti. Lalu apabila gangguan tersebut sudah diperbaiki ataupun sudah digunakan, maka kita tinggal klik saja emergency ini ke kanan, maka sistem akan melanjutkan ke perintah yang akhir. Lalu kita tutup dengan menekan tombol reverse. Nah, untuk mode manual di gerbang ini boleh digunakan untuk pemeliharaan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari prinsip gerbang otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dan komponen-komponen yang digunakan untuk sistem lifter barang. Jadi komponen yang pertama di sini ada dua buah push button, yang dimana push button pertama untuk start auto, kemudian yang kedua ada push button start manual untuk mode manual. Nah, untuk pendorong barang ini kita menggunakan double acting cylinder yang berjumlah 2. Nah, kemudian untuk penggerak dari silinder tersebut kita menggunakan 2 buah solenoid. Untuk silinder A kita menggunakan 1/5/2 double solenoid. Untuk silinder B kita menggunakan 1/5/2 single solenoid. Nah, juga terdapat 4 buah sensor microspeed yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi si silinder apakah sedang minimum ataupun maksimum. Kemudian di sini ada 2 buah OEF yang berfungsi untuk mengatur kecepatan silinder. Lalu di sini ada 1 buah air service unit yang berfungsi untuk memfiltrasi udara dari kompresor dan untuk sebagai supply ke sistem lifter barang ini. Nah, dikasih untuk mendemonstrasikan Pak. Jadi saya akan mencoba di mode manual dulu. Kita pastikan selektor berada pada manual, kemudian kita pilih kali yang lifter, dan pilih yang lifter, kemudian yang lifter manual. Nah, pastikan kedua silinder ini dalam kondisi minimum ataupun 1S1 dan 2S1 teraktuasi. Nah, sebelumnya izin menyalakan super angin, Pak. Nah, jadi prinsip kerjanya ketika kita menggunakan tombol start manual ini, maka di 1M1 akan aktif dan menyebabkan si silinder A akan maju sampai maksimum dan menuju 1S2. Setelah 1S2 teraktuasi dan kita tekan lagi ke manual, maka 2M1 akan aktif yang menyebabkan silinder akan maju sampai maksimum dan menuju 2S2. Setelah 2S2 teraktuasi dan kita tekan lagi ke manual, maka si 2M1 ini akan aktif yang menyebabkan silinder B mundur sampai minimum dan menuju 2S1. Setelah 2S1 tertekan dan kita tekan lagi ke manual, maka 1M2 akan aktif dan 1M1 akan mati yang menyebabkan silinder A akan mundur ke minimum sampai menuju 1S1. Dan setelah 1S1 teraktuasi, maka sistem pun akan siklus pun akan selesai. Saya akan coba lagi di pahan ini. Jadi untuk mode manual ini kita perlu 1 tekan untuk 1 gerakan. Kita coba lagi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mode auto. Kita ubah dulu ini ke mode auto. Nah, kita ubah juga selektornya ke mode auto. Pastikan kembali yang kedua silinder ini dalam kondisi minimum ataupun 1S1 dan 2S1 teraktuasi. Jadi untuk mode auto ini kita hanya membutuhkan 1 kali tekan untuk 1 siklus. Jadi silinder akan bergerak secara A plus B plus, A plus B minus, B min amin. Sekali lagi. Kita coba ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba sistem emergency pada lifter barang, sistem lifter barang ini, apakah berfungsi atau tidak. Saya akan coba di sini dan sistem akan berhenti. Kemudian apabila tungguan sudah diselesaikan, maka kita tinggal putar. Maka kita akan melanjutkan perintah yang terakhir. Nah, mungkin cukup sekian penjelasannya. Untuk mematikannya kita izin berbuat sebenarnya. Baik, jadi mesin ini kondisinya dalam kondisi baik ya. Ya. Oke, nanti kita akan kasih trouble. Anda tolong dicari kesalahannya. Setelah dicari kesalahannya, perbaiki kesalahannya sehingga kembali normal. Siap? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Ramadhan Kasantriani Grasa. Saya dari kelas 13 Otomasi Industri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan
komponen yang ada pada panel. Yang pertama di sini ada lampu 3 fasa RST yang berfungsi untuk melihat apakah ada tegangan yang masuk atau enggak ke dalam panel. Ada 2 buah selektor yang berfungsi untuk mode auto dan mode manual. 1 buah HMI yang berfungsi untuk mengontrol input dan output. 1 buah tombol emergensi yang berfungsi untuk mematikan sistem ketika ada trouble, ketika ada kerusakan. 1 buah buzzer yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal suara, dan 1 buah lampu emergensi yang berfungsi untuk memberi sinyal lampu ketika emergensi ditekan. 1 buah tombol start watchdog yang berfungsi untuk menyalakan PFD, dan 1 buah tombol stop watchdog yang berfungsi untuk mematikan PFD. Di sini saya akan menjelaskan komponen pada lifter barang. Di sini ada 1 buah air service unit yang berfungsi untuk mengirim angin ke solenoid. Di sini ada 1 buah solenoid single solenoid, 1 buah double solenoid yang berfungsi untuk mengirim angin ke silinder. Ini ada 2 buah silinder yang berfungsi untuk mendorong barang. Ini ada 4 microswitch yang berfungsi untuk mendeteksi silinder ketika maju maksimum atau mundur maksimum. Di sini ada 1 buah tombol auto yang berfungsi untuk menyalakan sistem pada lifter barang secara otomatis, dan 1 buah tombol manual yang berfungsi untuk menyalakan lifter barang secara manual atau satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan ke gerbang. Di sini ada 1 buah motor 3 fasa yang berfungsi untuk menggerakkan lift screw, dan 1 buah lift screw untuk menggantikan gerbang. Ini 1 buah sensor proximity yang berfungsi untuk membuka gerbang. Untuk sensor proximity ini menggantikan sensor ultrasonik. Sini ada 1 buah fotosensor yang berfungsi untuk menutup gerbang. Di sini 1 buah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada fotosensor, dan 1 buah PFD yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pada motor. Izin mengatur sebentar, Pak. Ini menyalakan sebentar. Di sini saya akan mendemonstrasikan lifter barang dalam mode auto. Yang pertama, selektor mengarah ke mode auto, dan air service unit dengan posisi menyala. Untuk mode auto ini kita hanya perlu menekan tombol auto, maka silinder A akan maka 1M1 akan menyala, silinder A akan maju maksimum menyentuh 1S2, dan 2M1 akan menyala, maka silinder akan maju secara maksimal menyentuh 2S2 dan 2M2 akan mati, silinder akan mundur menyentuh 1S1 secara minimum, dan 1M1 akan mati, maka silinder A akan mundur secara minimum menyentuh 1S1. Untuk mode manualnya dilakukan untuk mengganti lifter ke mode manual. Untuk mode manualnya, ini ketika saya menekan tombol manual, maka 1M1 akan menyala, silinder A akan maju menyentuh 1S2. Ketika saya menekannya kembali, 2M2 akan aktif, silinder B akan maju secara maksimum menyentuh 2S2.
ketika menekannya kembali 2M1 akan mati, silinder B akan mundur menyentuh 2S1. Ketika menekannya kembali maka 2S1 akan mati, maka silinder akan mundur menyentuh 1S1. Di sini saya akan mendemonstrasikan lifter barang. Gerbang. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk gerbang. Untuk gerbangnya sendiri kita hanya perlu untuk gerbangnya sendiri kita perlu menyalakan PFD terlebih dahulu. Sampai bertuliskan ready. Untuk menyalakannya kita hanya perlu menyentuh atau mendekatkan sensor proximity dengan cara sensor proximity akan mendeteksi barang logam maupun non logam, maka gerbang akan terbuka. Untuk menutupnya kembali untuk menutupnya mobil akan masuk. Ketika mobil masuk maka gerbang tidak akan menutup sampai mobil masuk sepenuhnya, maka potosensor akan aktif dan gerbang akan menutup secara otomatis. Itu untuk mode auto. Untuk mode manualnya kita perlu menekan tombol. Untuk menyalakannya kita hanya perlu menekan tombol forward. Untuk kita menekan tombol forward maka gerbang akan terbuka. Emergensi. Dan Stop. Lanjut. Untuk melanjutkan kita perlu menekan tombol forward atau tombol reverse. Apa yang menyentuh 1S2. Untuk menutupnya kembali sama, yaitu untuk kita perlu menekan tombol reverse, maka gerbang akan tertutup. Jadi untuk tombol stop dia berfungsi untuk menyetop gerbang tanpa harus menyentuh sensor microswitch. Untuk melanjutkannya kembali kita perlu menekan tombol reverse. Kita akan mencoba dalam mode di HNI. Dalam mode manual. Untuk mode manual itu sama, yaitu hanya perlu menekan tombol forward ini untuk membuka gerbang. Stop. Ke bawah. Stop. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau demonstrasikan untuk gerbang otomatis dan lifter barang. Jadi kondisi mesin ini kondisinya baik atau tidak? Baik. Baik, oke. Nanti kita akan kasihkan trouble, kita akan kasihkan masalah. Nanti Anda cari trouble-nya, Anda perbaiki trouble-nya, sehingga nanti Anda seperti ini lagi. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Malik Fajar Sidiki dari kelas 13 Otomasi Industri dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tentang sistem lifter barang dan sistem gerbang utama. Di sini saya akan menjelaskan 3 step penjelasan, yaitu step pertama adalah komponen yang ada di pintu panel, step kedua adalah sistem lifter barang, dan step ketiga adalah sistem gerbang utama. Oke, mari kita masuk ke step yang pertama, yaitu komponen yang ada di pintu panel. Yang pertama kita mempunyai indikator sumber.
RST yang berfungsi untuk mengindikasikan bahwa sumber telah masuk ke dalam panel dan panel siap digunakan. Di sini juga kita mempunyai sistem emergency yang terdiri dari buzzer, lampu emergency dan push button emergency. Buzzer sendiri di sini berfungsi untuk memberikan indikator suara ketika terjadi trouble ataupun kerusakan pada sistem. Dan di sini juga ada lampu emergency yang mengindikasikan bahwa sama seperti tadi, namun bedanya ini hanya lampu saja. Dan di sini push button emergency ketika terjadi masalah ataupun trouble agar tidak lebih parah, maka kita harus menekan ini secepatnya. Di sini juga kita mempunyai dua selector switch, lifter dan gerbang untuk merubah mode dari auto ke manual ataupun manual ke auto. Di sini juga kita menggunakan dua push button untuk menyalakan PFD, start watchdog untuk menyalakan dan stop watchdog untuk mematikan PFD. Di sini juga kita mempunyai sebuah HMI yang digunakan bisa sebagai push button, bisa sebagai indikator sensor dan indikator output. Lanjut, yang kedua kita akan masuk ke sistem lifter barang. Yang pertama kita mempunyai dua push button, yang atas untuk push button auto, yang bawah untuk push button manual. Di sini kita menggunakan dua solenoid, yang solenoid pertama adalah dua double solenoid yang berfungsi untuk mengatur angin kepada silinder untuk maju dan mundur. Di sini ada single solenoid yang berfungsi sama untuk memaju mundurkan silinder. Di sini kita menggunakan silinder sebagai simulasi dalam mengangkat barang dan mendorong barang. Di sini juga kita menggunakan micro switch untuk indikator bahwa silinder sedang ada pada keadaan maksimum ataupun minimum. Di sini juga kita menggunakan one way flow atau OWF untuk mengatur kecepatan majunya silinder. Dan untuk sumber angin kita menggunakan air service unit dan sebagai penyaring juga sekaligus. Lanjut, kita lanjut ke sistem gerbang. Seperti biasa kita menggunakan 3 push button, yaitu push button forward untuk membuka gerbang, push button reverse untuk menutup gerbang, dan stop ketika kita akan melakukan maintenance ataupun yang lainnya. Kita menggunakan photosensor dan reflektornya untuk sensor ketika mobil masuk dan untuk menutup gerbang. Di sini kita menggunakan proximity, namun seharusnya kita menggunakan ultrasonic, namun ultrasonic terlalu sensitif terhadap suara, jadi kita alih fungsikan kepada proximity. Di sini juga kita menggunakan motor, lead screw, dan LS atas, LS bawah sebagai simulasi gerbang utama. Ini juga kita menggunakan PFD untuk mengatur kecepatan motor. Lanjut, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja lifter barang dan gerbang utama. Izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber panel. Ketika sumber dinyalakan, netralnya nggak perlu, yang satu pasanya. Oh, enggak, Pak. Oh. Ketika langsung dinyalakan, maka HMI akan langsung menyala dan masuk ke loading screen. Yang kita akan coba pertama kali adalah gerbang mode auto. Kita pilih gerbang auto dan pastikan LS bawah sudah tertekan oleh lead screw. Selanjutnya kita menggunakan proximity sebagai sensor untuk membuka gerbang. Jadi ketika mobil akan masuk gerbang tidak akan langsung terbuka selama mobil tidak membunyikan klakson. Ketika mobil telah membunyikan klakson, maka akan terdeteksi oleh sensor proximity atau ultrasonic.
Maaf Pak, start resume belum dinyalain. Setelah dinyalakan dan mobil mengklakson, maka gerbang akan terbuka. Gerbang akan terbuka terus hingga menyentuh LS atas. Ketika sudah menyentuh LS atas, gerbang akan mati, mobil akan masuk dan terdeteksi oleh fotosensor. Namun fotosensor di sini tidak akan langsung mengirimkan sinyal kepada motor untuk menutup gerbang karena takutnya terjadi gesekan antara gerbang dan bodi mobil. Ketika mobil telah memasuki gerbang sepenuhnya, maka fotosensor akan mengirim sinyal kepada motor untuk menutup gerbang kembali. Saya akan mencoba mode manual. Kita back, kita pilih gerbang manual. Kita akan mencoba di HMI. Untuk membuka gerbang, kita cukup menekan tombol forward. Gerbang akan terbuka hingga menuju LS atas, dan reverse untuk menutup gerbang. Namun di sini gunanya tombol PB stop adalah ketika kita ingin melakukan maintenance, maka gerbang akan berhenti sesuai keinginan kita, dan ketika ada unlock ataupun seret gitu maksudnya, kita bisa memberikan pelumas dan menutup kembali. Selesai. Kita akan lanjut ke sistem lifter barang. Kita akan mencoba sistem lifter barang manual. Izin menyalakan hiburannya Pak. Dalam sistem lifter barang ini, kita mempunyai 4 step gerakan, yaitu A+, B+, B-, A-. Dalam mode manual, kita harus menekan sebanyak 4 kali untuk silinder bergerak secara A+, B+, B-, A-. Seperti ini. B+, disimulasikan untuk menaikkan barang. B+ untuk mendorong barang menuju konveyor ataupun lainnya. Dan B- akan kembali ketika kita tekan button manual. Dan A- pun sama akan kembali ketika kita menekan button manual. Lalu kita akan mencoba mode lifter auto. Kita pilih lifter auto. Selektornya juga kita pindahkan ke mode auto dan kita tekan. Namun di sini kita hanya cukup menekan 1 kali button auto, dan sistem lifter akan bergerak langsung secara otomatis. Di sini juga kita menggunakan emergency untuk memberhentikan seluruh sistem. Kita akan coba mode auto pada gerbang. Ketika push button emergency ditekan, maka seluruh sistem akan mati total. Namun ketika kita melepaskannya, maka seluruh sistem akan kembali berjalan sesuai perintah yang terakhir dilaksanakan. Akan kembali menjalankan perintah yang terakhir. Mungkin segitu saja presentasi dan demonstrasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini kondisinya baik ya. Baik Pak. Oke, berfungsi sesuai dengan keinginan kan? Sesuai. Nah, nanti kita akan kasih trouble, kita akan kasih masalah. Nanti Anda cari masalahnya, Anda perbaiki masalahnya sampai kembali ke seperti sekarang. Jelas ya? Nah, bisa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Fatih Hudaya dari kelas 3 Besatin. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dan komponen-komponen yang ada di lifter barang dan gerbang otomatis. Sebelumnya izin menyalakan sumber utama Pak. Izin menyalakan sumber dalam panel. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di pintu panel. Yang pertama di sini ada HMI yang berguna untuk memonitoring input dan output dan
push button secara digital. Dan di sini ada indikator suara buzzer yang digunakan pada saat push button emergency ditekan, maka buzzer akan berbunyi yang menandakan bahwa push button aktif. Dan di sini ada 3 lampu indikator RST yang berguna pada saat sumber sudah masuk ke dalam panel dan pada saat lampu menyala berarti sistem sudah siap digunakan. Dan di sini ada lampu indikator emergency yang pada saat emergency ditekan maka lampu akan menyala yang menandakan emergency telah aktif. Dan di sini ada push button start watchdog untuk menyalakan VFD. Dan di sini ada dua buah selector switch yang berguna untuk mengubah gerakan dari auto ke manual. Dan di sebelah sini ada push button stop watchdog yang berguna untuk mematikan VFD. Dan di bawah sini ada push button emergency yang berguna pada saat kita tekan TB emergency maka semua sistem akan berhenti secara spontan, dan pada saat kita membukanya maka semua sistem akan kembali ke gerakan terakhir atau instruksi terakhir. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja, cara kerja, dan komponen yang ada di gerbang otomatis. Yang pertama di sini ada sensor ultrasonik atau kita ganti oleh proximity yang berguna pada saat sensor mendeteksi suatu suara atau suatu benda, itu gerbang otomatis akan terbuka menuju LS atas. Dan di sini ada sebuah sensor yang berguna pada saat mobil sudah melewati secara maksimal maka sensor akan aktif dan membuat gerbang turun dan menutup. Dan di sini ada reflektor yang berguna untuk memantulkan cahaya pada sensor. Dan di sebelah sini ada 3 buah push button. Yang pertama ada push button forward, yang kedua ada push button reverse, yang ketiga ada push button stop. Dan untuk yang forward itu berguna untuk membuka gerbang, yang reverse untuk menutup gerbang, dan yang stop untuk memberhentikan gerbang. Dan di sebelah sini ada 1 buah VFD yang berguna untuk mengatur frekuensi kecepatan motor. Sebelumnya izin mendemonstrasikan gerbang otomatis. Izin menyalakan VFD, Pak. Pada saat start waktu ditekan dan VFD telah menunjukkan tulisan ready, maka gerbang sudah siap dijalankan dan saya akan menjalankan secara auto. Yang pertama, selector switch harus berada di posisi auto. Dan pada saat sebuah mobil memberi klakson atau menyentuh proximity, maka gerbang akan terbuka menuju LS atas. Oke, pada saat menyentuh LS atas, gerbang akan berhenti yang menandakan bahwa gerbang sudah di posisi maksimum. Dan pada saat mobil melewati fotosensor, sensor tidak akan aktif sampai mobil melewati secara maksimal. Dikarenakan kalau tidak melewati secara maksimal, takutnya ada suatu kecelakaan pagar menabrak mobil. Dan gerbang akan tertutup menuju LS bawah dan gerbang akan berhenti. Oke, di sini saya akan menjelaskan melalui HMI. Yang pertama ada di halaman awal itu ada pilihan gerbang dan lifter barang. Pertama kita akan memilih gerbang dan kita akan memilih auto mode. Di sini sama seperti yang ada di sensor. Pada saat kita menekan ultrasonik maka gerbang akan terbuka secara maksimal. Dan pada saat kita menekan fotosensor maka gerbang akan turun menuju minimum. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja gerbang secara manual. Yang pertama, pindahkan selektor switch gerbang ke posisi manual. Dan di sini ada 3 push button dan pastikan lead screw itu menyentuh sensor yang menandakan bahwa gerbang sudah di posisi minimum ataupun maksimum. Pada saat forward ditekan, maka gerbang Stop. Dan pada saat kita menekan tab stop, maka gerbang akan berhenti.
Start lagi. Forward. Dan pada saat emergensi ditekan, maka gerbang akan berhenti secara spontan yang menandakan bahwa ada suatu masalah. Dan pada saat emergensi dibuka kembali, gerbang akan kembali ke instruksi terakhir. Oke, dan ini untuk reverse-nya. Emergensi. Dan pada saat kita menekan emergensi sama seperti yang tadi, maka gerbang akan berhenti secara spontan. Dan pada saat kita dibuka, itu akan kembali ke instruksi terakhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan gerbang yang manual. Di sini ada dua pilihan, yang auto dan manual mode. Pada saat kita menekan manual mode, di sini ada beberapa push button yang sama seperti yang ada di sini. Pada saat kita menekan forward, maka gerbang akan maju. Dan pada saat kita menekan stop, maka gerbang akan berhenti. Oke, untuk yang reverse juga sama. Pada saat kita menekan reverse dalam HMI, maka gerbang akan menutup kembali. Oke, lanjut sekarang untuk yang kedua, saya akan menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja serta komponen yang ada di lifter barang. Pertama-tama di sini ada air service unit yang berguna untuk mengatur tekanan angin. Dan di sebelah sini ada dua solenoid. Yang pertama ada single solenoid, yang kedua ada double solenoid yang berguna untuk mengatur pergerakan silinder. Dan di sini ada silinder A dan silinder B yang berguna untuk mendemonstrasikan atau mencontohkan bagaimana cara mendorong barang. Dan di sini ada 4 buah sensor yang berguna untuk mendeteksi silinder tersebut ada di posisi minimum atau maksimum. Dan di sebelah sini ada PB, yang pertama ada PB start auto dan kedua ada PB start manual. Dan selanjutnya di sini ada OWF yang berguna untuk mengatur kecepatan silinder. Oke, pertama-tama cara kerjanya kita akan melakukan cara kerjanya secara manual. Pertama-tama kita pindahkan posisi lifter ke posisi yang manual. Izin menyalakan angin, Pak. Oke. Pada saat PB manual ditekan, pastikan dulu si silinder itu menyentuh 1S1 dan 2S1. Dan pada saat kita menekan manual, 1S1 akan aktif yang menyebabkan silinder A akan maju menuju maksimum dan menyentuh 1S2. Dan pada saat kita menekan PB manual lagi, silinder B akan maju dan mengaktifkan 2M1. Dan pada saat kita tekan lagi, 2M1 akan mati dan membuat silinder A mundur sampai minimum dan menyentuh 2S1. Dan pada saat kita menekan tombol manual lagi, maka 1M2 akan aktif dan 1M1 akan mati yang menyebabkan silinder A mundur sampai posisi minimum dan mengaktifkan 1S1 yang menyebabkan siklus selesai. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu secara otomatis atau auto. Pertama-tama pindahkan transfer switch ke posisi auto dan gerakannya seperti ini. Untuk gerakannya itu adalah A plus B plus B min A min. Dan untuk di HMI-nya kita kembali lagi ke halaman awal dan pilih lifter barang. Kita pilih mau yang auto atau yang lifter atau yang manual lifter. Pada saat kita memencet yang otomatis seperti ini. Oke. Mungkin sekian saya untuk penjelasan lifter barang dan gerbong otomatis. Izin mematikan angin. Izin mematikan stopwatch dulu. Izin mematikan sumber. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kondisi mesinnya dalam kondisi baik ya? Siap, baik. Oke, nanti kami kasihkan trouble
Nanti Anda cari trouble-nya apa, terus Anda perbaiki. Setelah diperbaiki, dipasang ulang, jadi fungsinya seperti semula lagi. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Baik ya, sekarang sudah kita berikan trouble, nanti dicek satu-satu. Silakan. Yang pertama, Saudara Opik, dinyalakan dulu. Ya, nyalakan. Oke. 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 Sekarang yang gerbang otomatisnya silakan dinyalakan. Oke. Gerbang otomatis. Oke, terus yang lainnya. Inhibitor. Ya. Stop. Oke, tidak kembali ya. Berarti ada trouble ya. Nah, nanti cari trouble-nya, langsung perbaiki. Setelah diperbaiki baru diacungkan tangan, ini sudah diperbaiki gitu ya. Oke? Siap. Baik, silakan. Yang Raden. Nyalakan ya. Silakan dinyalakan. Silakan nyala sumbernya. Oke, silakan nyalakan gerbang otomatisnya. Oke, sekarang nyalakan gerbang otomatisnya. Nggak nyala ya? Oke, terus yang manualnya. Oke, pijit. Oke ya, manualnya masih jalan ya. Stop. Nah, reverse. Stop. Sampai reverse lagi. Biarin dulu sampai tamat. Reverse. Stop. Nah, ada trouble ya. Oke, sekarang yang terbalang. Silakan dinyalakan udaranya. Terus auto. Ada trouble ya? Nggak satu siklus ya? Oke. Sekarang nanti setelah ini nanti diperbaiki. Nanti kalau sudah selesai Anda acungkan tangan. Ini udah selesai, langsung presentasi lagi. Siap ya? Oke, dimatikan. Silakan Malik. Dinyalakan. Ya. Oke. Oke, silakan yang gerbang otomatisnya. Oke. Hah? Nyala. Oke. Terus yang lifternya. Nggak nyala juga ya. Yang manual. Coba yang manualnya. Oke. Ini udah ada trouble ya. Nah, nanti Anda perbaiki, Anda cari trouble-nya, Anda perbaiki kalau sudah nanti ngacung dengan cara-cara yang di standar operasional ya. Nah, mulai dari commissioning. Oke. Lanjut. Silakan nyalakan. Ya. Oke. Siap. Gocuknya nyalain. Oke. Yang auto. Gerbang auto. Tidak ada ya. Oke, sekarang gerbang manual. Nyalain. Oke, masih hidup, biarin dulu.
Bisa. Itu masih hidup? Masih Pak. Nah, berarti kan ada masalah ya? Ya. Sekarang turun. Tunggu. Itu masih hidup, matiin cepet. Nah, itu ketekan masalahnya. Jadi masih hidup ya? Ya Pak, masih. Nah, harusnya yang tadi di atas sudah mati, di bawah sudah mati. Itu masih hidup ya? Nah, ya. Sekarang yang itunya Izin menyalakan ya. Silakan. Yang auto. Sensor 1 S2 tidak aktif Pak. Oke, berarti trouble ya? Trouble, Pak. Oke. Nah, ini nanti Anda cari trouble-nya, terus diperbaiki trouble-nya, terus diperbaiki. Setelah diperbaiki, kalau sudah yakin benar, langsung acungkan tangan. Ya? Ya. Oke. Silakan duduk lagi. Ya. Oke.
Ini memasang kembali sumber, Pak. Siap. Jadi yang mengatakan benar, Pak. Tiga 86,8. Ini dia kabel, Pak.
Jadi ini akan sempurna. Sensor. Baliknya ke sana. Sana penuh. Di sini. Dia ke ini ke detect kemampuannya. Izin trouble, Pak. Kembali, Pak. Starter block sudah menyala dan motor siap dijalankan. Mode pada mode auto. Motor berjalan hingga menyentuh LS atas. Setelah menyentuh LS atas, motor berhenti dan fotosensor mendeteksi dan motor akan turun hingga menyentuh LS bawah. Begitupun dalam mode manual. Motor dalam forward, motor akan berjalan ke atas dan menyentuh LS atas, dan reverse untuk menutup gerbang, stop untuk memberhentikan gerbang, dan kembali reverse hingga menyentuh LS bawah. Emergency menyala, Bapak. Sistem akan mati dan akan melanjutkan perintah terakhir. Dan
dalam keadaan forward, motor bisa langsung menekan tombol reverse dan kembali ke LS bawah. Untuk lifter, menyalakan sumber angin. Untuk auto, lifter menyala, namun itu agak sedikit longgar. Dan mode manual, nyala. Untuk di sini lifter auto, nyala Pak. Untuk manual, nyala Pak. Untuk gerbang auto, di sini juga tadi sudah menyala. Gerbang manual, kita reverse sudah menyala juga, forward juga sudah menyala Pak. Dan kita turunkan ke bawah kembali. Sudah selesai Pak. Oke, berarti sudah normal lagi ya? Sudah normal kembali. Pertama saya nyalakan dulu ya ini untuk jadi kita pilih gerbang yang auto. Ini posisikan untuk auto. Terdekat gitu ngomong. Motor akan kerja secara forward dan dua pun akan terbuka sampai menyentuh masuk atas dan berhenti. Lalu kita akan begitu secara reverse dan dua akan tutup sampai menyentuh masuk bawah. Kemudian untuk sistem gerbang mode manual, kita ubah dulu setnya. Gerbang manual. Ini saya akan ubah sini. Buka gerbang yang kuat. Kita bisa stop. Kita lanjutkan lagi. Kita tutup gerbang dan menekan tombol reverse. Menjadinya Lifter belakangnya ke belakang. Gunakan sebenarnya. manual kakak terus ya emergency. Manual. Lampu lagi nyala. Oh lampunya. Oke. Sip. Oke, lifter ini. Coba yang gunakan angin Pak sebenarnya. Cukup kali mematikannya sudah ya. Kan juga bisa terdetek sensor ini limit switch. Ini kurang. Ini naik. Ini tekan.
sudah normal lagi ya. Besok penutup closing. Jadi cukup sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginformasikan kembali gerbang dan lifter barang yang sudah saya troubleshooting. Pertama, untuk yang gerbang otomatis, pertama saya akan lakukan secara auto. Pada saat kita menekan interconnect, maka gerbang akan dibuka dan menuju ke atas atau maksimum. Pada saat mobil melewati vektor secara maksimum, maka gerbang akan menutup dan menuju ke bawah. Dan gerbang akan tertutup. Sekarang saya akan mencobanya secara manual. Pindahkan dulu selector switch dari auto ke manual. Di sini saya akan menekan forward untuk maju dan menekan double stop untuk berhenti. Dan pada saat saya menekan forward lagi, dia akan maju lagi. Dan untuk yang reverse, dia akan menutup. Emergency. Dan di sini saya akan melakukan emergency dan rangkaian akan berhenti. Pada saat saya buka kembali, rangkaian akan berjalan seperti instruksi terakhir. Sekarang saya akan mencoba melalui HMI. Pada saat saya menekan forward, maka gerbang akan membuka. Dan pada saya menekan stop, maka gerbang akan berhenti. Forward lagi, dia akan maju kembali menuju ke atas dan berhenti. Pada saat saya menekan reverse, maka gerbang akan menutup. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke yang lifter barang. Pertama saya akan melakukan Auto lah ini kan. Oke. Untuk yang autonya, HMI, pindahkan dulu selector switch ke mode auto dan pada saat saya menekan sensor ultrasonic, maka gerbang akan terbuka. Dan pada saat saya menekan posisi sensor, gerbang akan menutup kembali. Oke. Sekarang akan saya lanjut ke lifter barang. Yang pertama kita akan melakukannya dalam mode auto. Gerakannya A plus, B plus, B min, A min. Oke. Di dalam HMI juga sama. Pada saat saya menekan tombol auto, maka lifter akan bergerak. Dan sekarang akan mencoba secara manual. Oke, saya akan mencoba memakai HMI. Mungkin sekian Pak untuk penjelasannya. Udah normal lagi ya. Siap, sudah Pak. Demonstrasikan kembali. Terlebih dahulu. Untuk yang tadi silinder A dan silinder B sudah maju terlebih dahulu. Jadi yang maju pertama silinder A dan silinder yang maju pertama silinder B dan silinder A maju. Terus yang sekarang sudah normal kembali. Untuk yang gerbang juga sama ya, di auto. Untuk naiknya sudah normal kembali. Berhubung dengan menutupnya. Sudah normal kembali. Kita coba dari manual, kemudian HMI dan versi. Kita sudah menyala kembali.
Itu pun sudah nyala kembali. Manualnya Untuk lifter kita coba untuk manualnya. Dan nyala kembali dengan normal seperti semula. sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih.